Takku aja pada abang kok aja baan sayang setedu langi karena merah mukim temur tante karena mulai sedeng are pun mulai nyonar rengkane pun mulai ceke are ban landu eka santem atataman mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Muktia Sulusi, CGP Angkatan 7, akan memaparkan refleksi dan kesimpulan modul 1.1.A.8, di mana dalam modul ini ada 3 pertanyaan yang harus saya refleksikan, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari modul 1.1, guru hanya berfokus pada tercapainya materi pembelajaran. Guru hanya melakukan transfer of knowledge. Kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Interaksi hanya terjadi antara siswa dengan guru, sedangkan siswa dengan siswa jarang terjadi pada kegiatan pembelajaran. Pembelajaran juga kurang menantang karena target satu hari harus menyelesaikan satu pembelajaran dari subtema yang telah ditentukan. Pembelajaran dianggap berhasil jika sudah mencapai KKM. Materi atau metode pembelajaran tidak didiskusikan dengan peserta didik. Menyamaratakan kemampuan peserta didik, orientasi pembelajaran hanya berpusat pada nilai akademik, bukan pada budi pekerti. Tidak mengintegrasikan kearifan lokal daerah, menggali minat dan bakat hanya pada saat seleksi olimpiade atau turnamen. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Suasana kelas yang tenang dan tertib adalah fokus utama guru. Menganggap seorang anak hanyalah kertas kosong yang mampu diisi oleh orang dewasa. Yang berubah setelah mempelajari modul 1.1. 1. Pendidikan yang menuntun. Menjadikan peserta didik sebagai subjek serta kegiatan belajar mengajar berpusat pada murid, child center. Membangun suasana belajar yang interaktif antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Materi pembelajaran didiskusikan terlebih dahulu dengan peserta didik. Membuat kesepakatan kelas. Melakukan pendekatan kepada siswa ketika mengalami masalah dalam belajar maupun masalah sosial. Orientasi belajar tidak hanya pada akademik saja, tetapi juga meliputi budi pekerti, yaitu afektif, adaptif, dan psikomotor, sebagai langkah awal menciptakan profil pelajar Pancasila. Sering berinteraksi dengan siswa,
dengan memanfaatkan waktu luang, bimbingan penyuluhan sebagai bekal bagi siswa di masa depan. Menggunakan metode pembelajaran yang sesuai untuk membangun karakter yang positif, baik itu metode diskusi, simulasi, penugasan, maupun problem-based learning. Yang kedua, pendidikan yang menyesuaikan kodrat alam. Sering mengajak siswa berkomunikasi guna mengenali karakter, minat, dan bakat masing-masing siswa. Mengintegrasikan kearifan lokal daerah dalam kegiatan belajar mengajar. Menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Menggunakan metode belajar yang menarik seperti bermain, bernyanyi, sambil belajar. Lebih peka terhadap masalah yang dihadapi siswa, baik masalah dalam belajar maupun masalah sosial. Yang ketiga, pendidikan yang menyesuaikan kodrat zaman. Mengintegrasikan budaya luar dalam kegiatan belajar mengajar sebagai bentuk kekayaan budaya Indonesia. Menggunakan media yang sesuai dalam proses pembelajaran berbasis teknologi. Karena kita sadar kita dalam era globalisasi, yaitu era revolusi industri 4.0. Mengenalkan kepada siswa budaya dari luar, apa yang patut ditiru dan tidak untuk ditiru. Karena era globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan segala bentuk keragaman budaya Indonesia. Selalu melakukan inovasi pembelajaran sebagai upaya mewujudkan kecakapan pendidikan abad 21, di mana peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, di antaranya kecakapan berpikir dan pemecahan masalah, critical thinking and problem solving skill, kecakapan berkomunikasi, communication skill, kreativitas inovasi, creativity and innovation skill, kolaborasi, collaboration skill. Yang saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. 2. Menerapkan konsep merdeka belajar. 3. Menerapkan sistem AMO, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madiyo mangun karso, tuturi handayani. Yang keempat, mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran dan menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Kesimpulan dari modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan karena pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya.
Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan itu menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri, kepribadiannya, maupun hidup bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor.